Lucunya, sekarang banyak orang hidup hemat, bukan buat kaya, tapi supaya hidup mereka nggak hancur. Harga naik, biaya hidup naik, ekspektasi hidup juga ikut naik. Tapi penghasilan masih segitu-gitu aja. Dan akhirnya banyak orang mulai menahan diri. Nahan jajan, nahan nongkrong, nahan beli sesuatu yang sebenarnya mereka pingin. Sampai akhirnya hidup mereka bukan lagi soal pilihan, tapi soal kewajiban. Dan yang lebih capek, kadang bukan karena kita boros, tapi karena hidup normal aja, sekarang udah mahal. Beberapa waktu yang lalu, gue ngobrol sama temen gue pas lagi lari sore. Gajinya UMR, tapi target hidupnya nikah dan beli rumah. Dan jujur saja, di zaman sekarang, itu terdengar lebih kayak tekanan daripada mimpi. Dia bilang, gue nggak ngerti frugal, tapi kayaknya sekarang semua orang hidup begitu. Dan menurut gue, itu justru kalimat paling jujur. Karena kenyataannya, banyak orang hidup hemat hari ini bukan karena tercerahkan, tapi karena takut. Takut uang habis, takut hidup nggak naik kelas, takut kalah sama keadaan. Makanya orang mulai nyari tambahan pemasukan kemana-mana. Set hustle, freelance, jualan kecil-kecilan. Bukan buat jadi kaya raya, tapi buat mempersempit jarak antara kenyataan hidup dan mimpi yang makin terasa mahal. Masalahnya, banyak orang salah ngerti frugal. Frugal bukan hidup semurah mungkin. Karena kalau semua harus murah, ujung-ujungnya yang dikorbanin adalah diri sendiri. Makan asal kenyang, nunda berobat, nggak pernah menikmati hidup karena takut keluar uang. Dan ironisnya, banyak orang bangga bisa hidup sengsara demi disebut hemat. Padahal, frugal bukan soal nyiksa diri. Frugal itu soal sadar. Sadar mana yang penting, mana yang cuman impulsif sesaat. Karena kadang keputusan paling frugal justru terlihat mahal di awal. Kayak membeli mesin cuci. Yang dibeli bukan cuman barang, tapi waktu, tenaga, dan ketenangan hidup. Karena ada hal-hal yang nilainya nggak bisa dihitung dari harga doang. Dan disitulah bedanya frugal sama pelit dengan diri sendiri. Kalau dipikir-pikir, frugal yang berlebihan biasanya lahir dari rasa takut. Takut miskin, takut tertinggal, takut hidup kita nggak pernah cukup. Dan sosial media memperparah semuanya. Karena tiap hari kita dipaksa lihat standar hidup orang lain. Umur 25 harus sukses. Umur 27 harus punya rumah. Umur 30 harus mapan. Akhirnya, banyak orang mulai terasa tertinggal. Padahal mereka cuma sedang membandingkan hidupnya sama potongan terbaik hidup orang lain. Dan dari situ, orang mulai hidup dalam mode bertahan terus-menerus. Ngerasa bersalah kalau istirahat, takut keluar uang, takut menikmati hidup. Padahal, kalau setiap keputusan selalu didasari rasa takut, itu bukan financial wisdom, itu anxiety. Jadi mungkin masalahnya bukan di frugal living-nya, tapi alasan kenapa kita melakukannya. Karena kalau tujuan hidup hemat cuman supaya kita merasa aman, rasa takut itu nggak akan pernah selesai. Penghasilan naik, standar hidup ikut naik. Tabungan bertambah,
kecemasan ikut bertambah. Dan tanpa sadar, kita sibuk menyelamatkan angka di rekening, tapi kehilangan kualitas hidup kita sendiri. Padahal, uang harusnya membantu hidup terasa lebih tenang, bukan bikin hidup terasa seperti survival terus-terusan. Karena pada akhirnya, pertanyaannya bukan seberapa hemat kita bisa hidup, tapi apakah kita benar-benar mengendalikan uang kita, atau sebenarnya hidup kita yang sedang dikendalikan rasa takut?